padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Minggu 29 Juni 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Renungan dan doa akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa angkuh hati dengki. Sang penghibur rumah tangga, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, pada hari raya Santo Petrus dan Paulus ini, kami bersyukur atas teladan iman dan keberanian mereka dalam mewartakan Injil-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, dan teguhkanlah kasih kami kepadamu, agar kami pun setia menggembalakan satu sama lain dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Gembala kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, mentari pagi belum tinggi, ombak kecil menyapa pasir yang tenang. Di tepi danau Tiberias, duduklah sang guru dan murid yang dahulu goyah. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini bukan untuk menguji, tetapi untuk menyembuhkan. Yesus tahu luka di hati Petrus, dan ia ingin menggantinya dengan pengutusan yang kudus. 3 kali Petrus menyangkal, kini 3 kali ia diajak menyatakan cinta. Dan dari cinta itu lahirlah misi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus tidak menanyakan kehebatan, bukan pula prestasi atau keberanian. Yang ia tanyakan hanya satu, "Apakah engkau mengasihi aku?" Karena kasih adalah fondasi segala pelayanan. Tanpa kasih, pelayanan adalah rutinitas kosong. Tapi dengan kasih, bahkan kegagalan pun menjadi benih pertumbuhan. Petrus diangkat bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia mau dikasihi dan mengasihi kembali. Yesus tidak mengungkit masa lalu Petrus. Ia tidak berkata, "Mengapa kau menyangkal aku?" Tapi ia memilih untuk memulihkan hati yang hancur dengan percakapan yang lembut namun menggetarkan jiwa. Di mata dunia, Petrus bisa saja disebut pecundang, tapi di mata Yesus, Petrus adalah batu karang yang sedang dibentuk. Dan dari percakapan suci itu, Petrus menerima kembali panggilan dan kepercayaan. "Gembalakanlah domba-dombaku." Bukan sekedar perintah, tapi amanah kasih. Menjadi gembala berarti berjalan bersama, melindungi dari serigala, dan siap mengorbankan diri demi kawanan. Panggilan ini bukan hanya untuk imam atau untuk uskup atau untuk biarawan-biarawati,
tetapi juga untuk setiap orang yang mencintai Yesus, setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, setiap orang tua yang membimbing anak-anak mereka, setiap guru yang mendidik dengan kasih, setiap umat yang menjadi terang dalam komunitasnya. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua pilar dalam satu iman, dua pilar dalam iman Katolik. Kita mengenang dua sosok besar, Petrus, nelayan Galilea yang menjadi gembala umat, Paulus, si penganiaya yang bertobat dan menjadi pewarta ulung, menjadi pewarta besar. Dua nama, dua jalan, tetapi satu tujuan, mewartakan Kristus, Sang Putra Allah. Petrus mengajarkan kita tentang kesetiaan yang tumbuh dari kegagalan. Paulus mengajarkan kita tentang perubahan hidup yang radikal karena perjumpaan dengan Kristus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, tulis Paulus. Aku telah mencapai garis akhir dan aku tetap setia. Dan Petrus, ia juga tetap setia sampai akhir. Disalibkan terbalik karena merasa tak layak mati seperti gurunya. Hari ini Yesus pun bertanya kepada kita, kepada saya dan kepada sahabat sekalian, apakah engkau mengasihi aku? Jika jawabannya ya, maka tugas kita jelas, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan dengan mimbar, bukan dengan mikrofon, tetapi menggembalakan dengan teladan hidup kita, dengan kata-kata yang membangun dan kasih yang nyata. Zaman ini penuh dengan suara bising. Di mana-mana media sosial menjadi medan pertarungan pemikiran. Ada yang meremehkan iman, ada yang menyerang gereja, dan tidak sedikit yang menyebar hoaks tentang ajaran Katolik. Tetapi ingatlah Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, gereja berdiri bukan karena opini dunia, melainkan karena sabda yang kekal. Seperti Petrus yang berdiri di hadapan Sanhedrin, seperti Paulus yang bersaksi di depan para filsuf Athena. Kita pun dipanggil untuk tetap teguh dalam iman, walau dunia mencemooh dan menyangkal. Petrus dan Paulus pernah berselisih, tetapi mereka tidak terpecah, karena cinta akan Kristus lebih besar daripada ego mereka berdua. Begitu juga dengan kita, umat Katolik, dari berbagai suku, latar belakang, usia, dari berbagai tingkat kehidupan. Mari, Bapak Ibu para sahabatku, kita bersatu bukan karena kita sama, tetapi karena kita seiman, karena kita adalah murid-murid Kristus. Bapak Ibu para sahabatku, di tengah dunia yang bergolak di antara tantangan iman dan godaan zaman, Tuhan masih bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Mari jawab dengan hidup kita, bukan sekadar kata, tetapi dengan kesetiaan yang nyata. Jika kita pernah jatuh seperti Petrus, bangkitlah. Jika kita merasa tak layak seperti Paulus, izinkan Tuhan menyentuh kita. Jika kita merasa kecil, percayalah, satu lilin bisa mengusir gelap. Karena Tuhan tidak mencari yang sempurna, Ia mencari yang mau berjalan bersama dengannya, dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Semoga firman Tuhan hari ini menjadi penguat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Untuk Paus Leo ke-14, para uskup, para imam, biarawan, biarawati, dan para katekis awam. Tuhan, kami mohon berkat dan kekuatan bagi Bapak Paus kami, bagi para uskup, para imam, biarawan, dan biarawati, serta bagi para katekis awam. Teguhkanlah mereka dalam menggembalakan umat-Mu dengan kasih, hikmat, dan kerendahan hati, seperti Santo Petrus dan Paulus yang setia sampai akhir. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang muda Katolik, Tuhan Yesus, tuntunlah orang muda Katolik agar tidak goyah dalam iman, berani bersaksi, dan terbuka untuk panggilan hidup membiara atau pelayan awam. Semoga mereka meneladani semangat dan keberanian Santo Paulus dalam mewartakan Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang sakit dan difabel, Tuhan sumber penghiburan, curahkanlah kasih-Mu atas mereka yang sedang menderita sakit, baik tubuh maupun jiwa mereka. Dan bagi saudara-saudari kami yang difabel, kuatkanlah mereka dengan damai dan harapan dari salib-Mu, serta semoga kami pun lebih peduli dan hadir bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para aktivis gereja, ya Tuhan, Engkau memanggil banyak umat untuk melayani di kebun anggur-Mu. Kami berdoa bagi semua aktivis gereja, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Teguhkanlah mereka dalam semangat pelayanan yang setia dan penuh sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk perdamaian dunia, ya Tuhan, damai adalah anugerah-Mu yang agung. Kami mohon bagi dunia yang penuh konflik dan perpecahan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu, agar hati para pemimpin bangsa-bangsa dilembutkan, dan umat manusia saling menghormati dalam cinta kasih dan keadilan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa